Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana yu'adzinu li sholatihi wahdah. Kalau ia azan dan azannya itu untuk sholatnya sendiri, bukan untuk sholat orang lain, lam yarfa as-sauta, tidak usah meninggikan suara. Kalau azannya itu untuk sholatnya sendiri, tidak usah meninggikan suara. Li'annahu la yad'u ghairahu, karena untuk sholat sendiri itu tidak perlu memanggil orang lain. Maka sholatnya yang sendiri tadi, azannya tidak usah dikencang-kencangkan suaranya, tidak usah dikuatkan. Fala wajha li raf'is sauti, maka di situ tidak ada alasan untuk meninggikan suara. Kenapa? Karena azannya itu hanya untuk sholatnya sendiri. Wal mustahabu ayyakuna raf'as sauti fil iqamati duna raf'is sauti fil adani. Dan disunahkan mengangkat suara pada saat iqamah itu tidak lebih tinggi daripada mengangkat suara pada saat azan. Artinya suara iqamah tidak boleh lebih kencang daripada suara azan. Suara azan harus lebih kencang daripada suara iqamah. Li'annal iqamata lil hadirin, karena iqamah itu adalah untuk orang yang sudah ada di situ. Wa yajibu ayyurattibal adzan, dan seorang muazin itu ketika azan wajib berurutan azannya. Kalimat-kalimatnya itu berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Li'annahu idza nakasahu lam ya'lam as-sami anna dzalikal adzan. Karena kalau dibolak-balik azannya itu, kalimatnya dibolak-balik tidak berurutan, dikhawatirkan nanti orang yang mendengar azan itu tidak mendengar kalau itu adalah azan, dikiranya itu bukan azan begitu. Wal mustahabu alla yatakallama fi adzani, dan disunahkan juga pada saat azan itu tidak boleh sambil bicara. Gimana umpamanya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin kau kemana? Sambil azan sambil ngomong yang seperti itu tidak boleh. Jadi disunahkan pada saat azan tidak boleh sambil bicara. Fa in takallama lam yabtul adzanuhu, walaupun ketika azan sambil bicara itu tidak membatalkan azannya, tetapi disunahkan untuk tidak bicara. Li'annahu idza lam tabtul al khutbah bil kalami, karena berkhutbah saja itu tidak membatalkan khutbah seseorang tersebut. Fali anna la yabtul adzan al aula, oleh karena itu kalau khutbah saja sambil bicara tidak membatalkan khutbah, apalagi azan. Azan lebih tidak batal lagi kalau azan sambil bicara. Tetapi pada saat azan disunahkan untuk tidak sambil bicara walaupun tidak membatalkan azan. Fa in aghma alaihi, bagaimana kalau seandainya azan, pada saat azan kemudian pingsan, wa huwa fil adzani, pingsannya itu pada saat azan itu, lam yajuz li ghairihi ayyabna alaihi, tidak boleh yang lain meneruskan azannya. Misalnya pas lagi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah sampai hayya 'alas shalah, sampai di situ dia pingsan, maka orang lain tidak boleh meneruskan azannya lagi. Begitu orang lain datang, langsung meneruskan hayya 'alal falah, lam yubna, tidak boleh meneruskan, tidak boleh membangun azan dengan meneruskan azannya orang yang pingsan tadi. Jadi tidak boleh demikian. Li'annal adzana minal isnaini lam yahsul bil maksud, karena azan apabila dilakukan oleh orang dua, azan dikomandangkan oleh dua orang, maka tujuan azan itu tidak akan tercapai. Jadi tidak boleh azan dilakukan oleh dua orang. Li'anna sami'a yadunnu, kenapa kok demikian? Karena nanti orang yang mendengar azan itu mengira anna dzalika ala wajhillah wal la'bi,
Orang mengira itu hanya bermain-main saja itu. Orang itu hanya bermain-main saja. Masa azan dikumandangkan oleh dua orang, maka orang yang mendengar azan itu mengira itu hanya main-main, maka dia tidak datang kepada panggilan azan tersebut. Fa'in afaqa fil hali, tapi kalau segera ia sadar dari pingsannya, wa yubna alaihi jaza, kemudian ia teruskan azan itu boleh, tapi yang meneruskan adalah orang yang pingsan tadi. Li'anal maksuda yaksulu bihi, karena dengan demikian maksud dari azan, tujuan dari azan itu tercapai. Wa in irtadda fil adhani, apabila seseorang pada saat azan kemudian ia murtad, tsumma raja'a ilal islami, pada saat itu juga setelah azan ia murtad, segera ia kembali masuk Islam lagi. Fil hali, segera pada saat itu murtad dulu, kemudian setelah itu Islam lagi dia. Fafihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu ayyubna alaihi, yang pertama azannya tidak boleh ia teruskan karena ia telah murtad walaupun ia kembali kepada Islam pada saat itu juga. Li'anna ma fa'alahu qad batala birriddati, karena yang ia lakukan azan tadi telah batal karena ia telah murtad. Batal ia azan karena ia telah murtad. Wal madhabu annahu yajuzu, pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah yang kedua adalah boleh, yang seperti itu boleh diteruskan. Begitu azan dia murtad, tidak berapa lama, beberapa menit kemudian dia masuk Islam lagi, boleh ia teruskan azannya. Li'anna riddata innama tabtulu idza ittasala biha al-maut, karena murtad yang menyebabkan batalnya azan tadi itu kalau murtadnya itu bersambung sampai kematian. Artinya begitu dia azan nggak nyampai terus murtad, sudah itu mati. Nah, yang di situ azannya tidak boleh diteruskan. Kenapa? Karena dia sudah mati. Artinya begini, artinya begitu orang dia azan murtad mati, azannya itu batal. Azan yang tadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai azan, batal dia. Wahahuna raja'a qoblal mauti falam yaktul. Sementara di sini dia azan kemudian dia murtad, tetapi dia kembali masuk Islam lagi dalam keadaan dia masih hidup, maka tidak batal azannya, boleh melanjutkan azannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.